Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadi pelajaran pagi ini saya ingin menanggapi viralnya di Demak. Ada seorang guru Madin. Madin itu madrasah diniyah ya. Di bawah Kementerian Agama, didenda oleh wali murid konon 25 juta. Tapi juga ada kabar berita 12,5 juta. Yang awalnya katanya 60 sampai 50 juta permohonannya, turun 25, katanya ada informasi terbaru 12,5 juta. Namun ini sudah diselesaikan. Ibu Mualimah beserta keluarga telah menghadap Pak Zuhdi, kalau tidak salah ya, telah minta maaf. Pelajaran penting untuk kita adalah yang pertama, ada undang-undang perlindungan anak. Jangankan guru, ayah dan ibunya saja tidak boleh menampar anak. Walaupun undang-undang ini kontroversi, tapi ada juga baiknya. Karena banyak juga bapak ibu ini menampar anak dengan cara sedikit menyiksa, sampai anak patah kaki, ada yang dilempar gitu kan ya. Sebenarnya target undang-undang itu mencegah anak dari penyiksaan atau pemukulan yang berbahaya orang tua terhadap anak. Tapi namanya hukum, walaupun tamparan kecil, tanpa luka pun kalau ada bukti, ini pidana, itu masalahnya. Sama dengan guru. Kalau guru menampar anak hanya sifatnya mendidik, itu sebenarnya tidak pidana, tetapi dia melanggar kode etik. Adapun yang terjadi pada Kiai Zuhdi, kalau tidak salah ya, di Jawa Tengah ini, menurut saya ini kan bukan tamparan yang mematikan, tamparan biasa saja, dan itu juga nggak ada bekasnya kan. Kan anak juga aku ini kan rupanya di dalam lokal itu biasalah, namanya kita sesama anak itu kan namanya main-main, tak kejar-kejaran, lempar sendal, kena guru. Ya gurunya marah. Enggak, menurut saya menampar itu juga harusnya hanya melanggar kode etik, bukan pidana. Ya memang kalau zaman kita dulu ya, masih ingat gak zaman dulu? Guru mukul murid itu biasa aja kan, tangan ini. Oh, saya aja berapa kali kena pukul dulu kan. Allah Akbar. Sering saya kena pukul, gara-gara nggak sholat subuh, saya kan di sana dipukul. Biasa aja, nggak ada ngadu kepada orang tua. Sebab kalau kita ngadu kepada orang tua itu malah nambahi pula. Nah, coba bayangkan, padahal otak saya dulu salah guru. Ya, tapi orang tua malah marah. Katanya ngambil berkah guru, nggak apa-apa dipukul guru. Jadi semakin kuat guru itu mukul kita, katanya semakin sukseslah kita ke depan. Yang kedua, ini kan tamparan-tamparan biasa, bukan tamparan yang mematikan, bekasnya pun nggak ada juga, luka juga tidak. Saya pun dari awal curiga, ini kenapa Ibu Mualimah nih katanya ya, kok berani? Ternyata selidik punya selidik, dah kebuka ada LSM di belakangnya. Maka hati-hati dengan LSM nih. LSM itu ada dua ya. Saya menyebutnya karena sehari-hari penyuluh. Ada LSM putih, ada LSM hitam. LSM putih itu lembaga swadaya masyarakat yang bekerja memang untuk membantu masyarakat. Bagaimana meningkatkan UMKM, peduli lingkungan hidup. Ada LSM ini berkedok juga, kadang-kadang LSM ini bermitra dengan WTS, wartawan tanpa surat kabar zaman dulu, atau media online. Kerjanya nakut-nakuti orang. Itu pembangunan di desa-desa yang terpencil itu ya. Oknum-oknum LSM dari bawah naik ke atas, nemui kepala desa, foto sana, foto sini. Ya nanti kalau ada kesalahan sedikit, mau lapor polisi, nakut-nakuti, nanti dimasukkan TikTok, YouTube, IG.
Maka saya minta juga kepada LSM-LSM hitam ini yang merusak masyarakat ini, sudahlah, cari rezeki yang halal saja, jangan cari pemeras. Kalau mau jadi LSM silahkan aja, tetapi LSM yang positif, bukan yang nakut-nakuti. Kita juga netizen, gak usah hujat juga Ibu Siti Mu'alimah ini, karena dia ini kan korban juga sebenarnya. Jadi oknum LSM ini telah mengorbankan 2 orang. Pertama Mu'alimah itu sendiri, yang kedua ya guru itu sendiri. Jadi sebenarnya yang perlu dikejar itu, yang perlu diusut itu, yang perlu diberikan pelajaran itu LSM-nya. Nah, kalau Siti Mu'alimah ini kan saya lihat orang desa, katanya pernah caleg pun dapat 20 suara dari Partai Perindo kalau nggak salah ya. Ya tentu bukan salah partainya. Artinya Mu'alimah ini bukan caleg betulan, caleg hanya pinjam nama itu saja. Namanya diminta untuk caleg untuk memenuhi kuota. Sebenarnya yang betul-betul salah nih menurut saya, tukang kompornya itu. Para netizen, maafkan Siti Mu'alimah itu. Kiai Zuhdi juga insya Allah inilah cara Allah mengangkat derajatnya. Coba kalau tidak ada Mu'alimah, kalau tidak ada LSM yang nuntut, mungkin Pak Zuhdi tak terkenal seperti sekarang kan. Nah, sekarang coba akan diumrohkan Gus Miftah beserta istri. Umroh itu 30 juta loh, jangan salah. Kalau 2 orang berarti sudah 60 juta. Belum kabarnya dikasih motor, belum yang lain. Hanya saya simpulkan, ayo kita yang menjadi guru, jangan mudah-mudah menampar murid. Karena sekarang ada hukum perlindungan anak. Hati-hati kita. Yang kedua, kita juga sebagai wali murid, kalau anak itu ditampar kira-kira tamparan sayang yang tak melukai, tak membuat patah tulang, tak membuat gagal otak, biarkan sajalah. Coba tanyalah mereka sekarang yang jadi pejabat, yang jadi pengusaha, yang jadi orang hebat. Sekarang ini, pernahkah mereka dipukul guru dulu? Sering, percayalah. Mana ada anak zaman dulu tidak dipukul guru kan? Kemudian yang ketiga, para netizen, jangan terlalu keras sekali menyalahkan Siti Mu'alimah itu. Dia ini kan korban juga, ini orang desa, nggak paham hukum, dimanfaatkan orang. Toh dia juga sudah minta maaf ya. Yang perlu kita kejar itu sebenarnya LSM-nya itu. Ini untuk pelajaran yang lain, karena korban-korban LSM ini di mana-mana banyak. Tapi maaf, oknum ya. Jadi LSM yang saya maksud oknum. Yang terakhir, kadang-kadang inilah cara Allah mengangkat derajat seseorang, yang disebut dengan sengsara membawa nikmat. Begitulah yang terjadi pada Kiai Zuhdi. Dengan adanya kejadian inilah viral, insya Allah kehidupan Kiai Zuhdi akan lebih baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.